يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات المنى، تنقل الخطوة على ما يرسم، زمرا بين فرادى وثنى، مثل ما يدعو الوفود الموسم، والحياة قد جلت. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. جماعة المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita yaitu kesehatan dan kesempatan untuk bisa mendapati hari yang mulia ini, yaitu hari Arafah, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhal ayyam yaum Arafah, sebaik-baiknya hari adalah hari Arafah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hari Arafah adalah lebih baik daripada 10.000 hari, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua ibadah dan memberikan waktu mustajab bagi doa-doa kita di hari yang mulia ini. Dan berpuasa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ampunan yang besar bagi kita semua kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Dan puasa hari Arafah, aku mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kaum muslimin untuk diampuni dosanya, dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Berkata Imam An-Nawawi menjelaskan hadis tersebut dalam syarah kitab beliau, yaitu syarah Sahih Muslim. Beliau berkata yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Dan juga beliau menjelaskan mungkin juga bisa mengampuni atau meringankan dosa-dosa besar, dan juga bisa mengangkat derajat seorang muslim di akhirat kelak. Ini adalah keutamaan puasa di hari yang mulia ini. Kemudian ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita di sini berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kitab Allah, mempelajari agama, dan semoga kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fima indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid,
membaca kitabullah yaitu Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, saling belajar, saling mempelajari isi dari Al-Quran tersebut, dan saling belajar, saling mengulang apa yang telah kita dapatkan dari ilmu agama ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kaum tersebut yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala as-sakinah, yaitu ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah memberikan kepada semua yang berkumpul di rumah Allah ini mempelajari ilmu dan membaca kitabnya, yaitu ar-rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala berkumpul yaitu melindungi kita dengan sayap-sayapnya. Dikatakan bahwasanya para malaikat tersebut berkumpul pun sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita semua di sisi para malaikat yang di langit sana. Disebutkan nama kita satu-satu yang ada di rumah Allah yang berkumpul untuk mempelajari ilmu agama, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita akan menghadapi hari yang sangat mulia juga, yaitu besok tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari kurban atau Idul Adha, yang di dalamnya banyak dari hikmah-hikmah dan pelajaran yang Allah ajarkan dan berikan kepada kita semua agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal mula dari syariat kurban ini bermula ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anaknya dan istrinya, yaitu Siti Hajar, ke suatu tempat yang saat itu tidak ada seorang pun di dalamnya, sangat gersam, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dibawalah anak beliau dan istrinya, yaitu Siti Hajar, untuk berhijrah ke Mekah. Nah, saat itu masih tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada satu orang pun. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menempatkan keluarganya di dekat rumah Allah, yaitu Ka'bah, maka beliau mulai berpaling dari keluarganya dan mulailah, yaitu istrinya Siti Hajar, bertanya-tanya, kenapa kamu tinggalkan saya di tempat yang seperti ini? Karena manusia pun tidak mau ditempatkan di tempat yang tandus gersam dan tidak ada seorang pun di dalam. Mulailah Siti Hajar itu mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam sambil mengulang-ulang terus, kenapa kamu tinggalkan kami di tempat yang seperti ini? Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berpaling melihat kepada istri. Kemudian bertanyalah
Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perintah kepadamu untuk aku tinggal di sini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Na'am, iya, Allah yang memberikan perintah." Maka berkatalah Siti Hajar, dan beliau adalah contoh bagi istri yang soleh, yaitu membantu suaminya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh istri yang soleh. Maka berkata Siti Hajar, "Idzan la yudayyi'ana atau la yudayyi'una." Maka apabila ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di sini. Ini contoh dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan contoh bagi kaum muslimin semua atas apa yang telah dilakukan oleh Siti Hajar, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Apabila itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sami'na wa ata'na, dengarkan dan taat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita dalam ibadah yang Allah syariatkan tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu amran wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyarah." Apabila telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sebuah perkara syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh bertanya-tanya lagi. Tidak ada pilihan lagi bagi kita semua dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, wahai Rabbku, aku telah meninggalkan min dzurriyyati. Huruf min di sini kata para ulama tafsir min litab'id, itu sebagian. Karena Nabi Ibrahim punya dua istri, yaitu Sarah dan Siti Hajar. Maka yang min dzurriyyati itu sebagian dari keluarga, itu yang dari Siti Hajar. Biwadin, di suatu lembah. Maka bagi kita yang pernah umrah mungkin, kalau masuk Mekah itu ada di antara gunung-gunung, ada di sebuah lembah. Ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman sedikit, tandus. Inda baitikal muharram, itu di dekat rumahmu yang haram, itu tanah haram, dekat dengan Ka'bah. Disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya yaitu Tafsir Jalalain, alladzi kana qabla tufan, yaitu sebelum tufan badai.
yang menimpa seluruh bumi ketika Nabi Nuh alaihissalam. Jadi itu Ka'bah itu telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, telah dibangun oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam terkena badai, maka hilang, tinggal sisa-sisanya sedikit. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tempat tersebut, membangun kembali yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Al-Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah tempat tersebut, tempat yang tandus itu, bagi mereka agar bersolat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa para nabi adalah makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sampai sekarang tempat tersebut ramai menjadi pusat ibadah kaum muslimin. Kemudian faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi, dan buatlah yaitu qalbu, hati para manusia. Di sini minan nasi, dari sebagian manusia, itu orang-orang yang beriman. Tahwi ilaihim, condong ke tempat tersebut, yaitu ke Mekah. Disebutkan di sini oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau berkata, qala Ibnu Abbas, berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, law qala af'idatun nasi lahanat ilaihi farisun war-rum wan nasu kulluhum. Seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata af'idatan nas, sini beliau berkata af'idatan minan nas, yaitu sebagian. Seandainya Nabi Ibrahim mengatakan bukan sebagian, itu semua, af'idatan nas, yaitu semua qalbu manusia, lahanat ilaihi farisun, orang-orang Persia, Rum, orang-orang Romawi, itu barat sekarang, warnasukul, dan seluruh manusia di muka bumi akan datang ke tempat itu, akan condong hatinya ke Ka'bah. Ini kalau Nabi Ibrahim berdoa dengan doa tersebut. Tetapi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita, siapa yang terbaik amalan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah kepada seluruh manusia, maka akan dapat hidayah semua, akan masuk Islam semua. Tetapi adalah hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka minas samarat, dari buah-buahan, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, wa qad fa'ala binaqli at-ta'ifi ilaihi, dan ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang yang di tempat tandus itu
bisa makan buah-buahan. Maka dipindahkanlah itu Taif. Yang pernah ke umroh mungkin tahu tempat Taif. Diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sana banyak kebun-kebun buah-buahan. Ini adalah bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terakhir adalah hikmah dari disyariatkannya ibadah kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi umat-umat sebelum kalian, pada seluruh umat, mansakan, yaitu sembelihan. Jadi ibadah kurban ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada syariat-syariat yang sebelum, sama seperti dengan sholat, karena adalah ibadah yang sangat agung. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa? Atas yang telah Allah rizkikan kepada kalian dari hewan-hewan ternak. Kita telah diberi rezeki, bisa nyembelih sapi, bisa berkurban kambing, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk ubudiyah, bentuk penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela memberikan hewan ternaknya untuk dikurbankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan juga memberikan keistiqomahan agar selalu taat dan beribadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى خلسة المختلس إذ يقود الدهر أشتات المنى تنقل الخطوة على ما يرسم زمرا بين فرادى وثنى مثل ما يدعو الوفود الموسم والحياة قد جلل الروض سنا فثغور الزهر فيه تبسم وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس فكساه الحسن ثوبا معلما يزدهي منه بأبهى ملبس